Shalom, Ibu Bapak serta saudari-saudara yang terkasih. Kita jumpa lagi dalam renungan harian edisi Selasa tanggal 8 Desember tahun 2020. Dan hari ini kita diajak oleh gereja untuk merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa dosa. Mari kita dengarkan terlebih dahulu bacaan Injilnya yang diambil dari Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak serta saudari-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dogma Maria dikandung tanpa noda dosa atau tanpa dosa dinyatakan oleh Paus Pius ke-9 lebih dari 1,5 abad lalu, persisnya 8 Desember 1854. Bahkan di gereja timur dan di banyak tempat di gereja barat, penghormatan terhadap Maria sebagai yang dikandung tanpa noda sudah ada sejak abad 8. Dan menarik sekali untuk dicermati dan direnungkan bahwa kata-kata atau pesan Bunda Maria kepada Bernadette Soubirous di Gua Lourdes yang bunyinya "Kue soi era Immaculada Conceptio", akulah yang dikandung tanpa noda, terjadi hanya 4 tahun setelah dogma tersebut dinyatakan oleh Bapak Paus Pius ke-9. Seolah-olah ajaran resmi gereja atau dogma yang ditetapkan oleh Bapak Paus Pius ke-9 direstui, diamini oleh kuasa surgawi. Ibu bapak serta saudari-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus,
Kalau dikatakan bahwa gelar Maria adalah tanpa noda dosa, itu tak bisa dimaknai bahwa pengalaman dan perjalanan hidup Bunda Maria selama di dunia ini tanpa halangan, tak ada kesulitan ataupun kekhawatiran ataupun kesesakan dan seterusnya dan lain-lain. Bapak Paus Santo Yohanes Paulus II dalam ensikliknya Bunda Penebus menyatakan Maria juga mengalami semacam kegelapan iman, yaitu kegelapan akal budi dalam ketidaktahuan. Penginjil Lukas menunjukkan kegelapan iman Maria dengan ungkapan Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Lukas bab 2 ayat 19 ayat 51. Pertanyaan Maria kepada malaikat Gabriel, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Lukas bab 1 ayat 34 juga meneguhkan adanya kegelapan akal budi dalam diri Maria. Maka bisa dikatakan bahwa keterbebasan Maria dari dosa asal tidak berarti bahwa Maria terbebas dari kesulitan dan pencobaan seperti yang kita alami. Maria telah memberikan persetujuan bebas atau fiat-nya. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Lukas bab 1 ayat 38. Inilah awal siarah iman Maria dan terus berlanjut sampai di bawah kayu salib. Perjuangan Bunda Maria untuk tetap taat dan menyembah Allah sama dengan perjuangan yang kita alami. Maria telah dicobai seperti kita dalam segala hal dan tetap tidak berdosa sampai akhir. Kesetiaan Maria pada Allah tidak berjalan mulus, mudah, atau lancar. Iman dan kekudusan Maria sungguh teruji sehingga bisa menjadi teladan bagi kita semua. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari di akhir renungan singkat pada pagi hari ini kita bersama-sama berdoa kepada Bunda Maria. Ya Maria, dengan sukacita kami merenungkan misteri Allah memilihmu menjadi Bunda Penebus. Engkau telah dibebaskan Allah dari kutuk dosa. Jiwamu diperkaya dengan rahmat Allah dan memancarkan semarak kemuliaan serta keagungan Allah. Ya Bunda yang dikandung tanpa noda, doakanlah kami senantiasa yang berlindung kepadamu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.